Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini, bisa beribadah kepada Allah, bisa menikmati kehidupan ini. Karena hanya dengan rahmat dan karunia Allah kita bisa menikmati itu semuanya. Makanya sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi seluruh larangan Allah yang sudah ditulis oleh Allah atau tertulis dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita memasuki hari yang ke-20 ya. InsyaAllah ta'ala hari ini tanpa terasa Ramadan sudah tinggal sepertiga akhir. Marilah di sisa waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk lebih taqarrub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kemarin kita beberapa hari sudah berusaha memahami lebih jauh atau memahami lebih dalam bagaimana sebenarnya seharusnya kita mengimani Allah Tabarak wa Ta'ala. Seberapa besar kekuasaan Allah pada diri kita, pada alam semesta. Seberapa besar kekuasaan Allah terhadap apa-apa yang kita bahkan tidak mengetahui. Termasuk yang di dalam tubuh kita. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak punya kekuasaan untuk itu. Allah lah yang mengatur itu semuanya. Bagaimana kita meminum minuman misalnya, atau memakan makanan misalnya, kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Allah yang mengatur semuanya. Bagaimana minuman maupun makanan itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi sumber energi, sumber tenaga bagi kita. Bukan sumber penyakit. Itu semuanya ada di bawah kekuasaan Allah yang sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, di dalam segala kesempurnaannya, sehingga sangatlah tidak berterima kasih kalau ada orang yang hidup tidak mau beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, dan dia pasti seperti halnya orang-orang yang di dunia tidak tahu terima kasih, makanya tidak akan pernah disayang oleh majikannya. Begitu juga kita. Ketika kita merasa bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita pakai, sejatinya adalah pemberian dari Allah. Lalu kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka jangan salahkan Allah kalau nanti kita akan diajab oleh Allah. Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim.
lebih dari kemurkaan Allah, lebih dari kemarahan Allah, lebih didahulukan oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya dengan sifat kasih sayang. Untuk itu, mari sedikit yang kita fahami tentang kekuasaan Allah, bagaimana kita mengimani Allah dengan benar, membuat kita semakin termotivasi untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lain. Dan salah satu syariat agama ini, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya iktikaf. Begitu juga para sahabat Rasulullah, begitu juga istri-istri Rasulullah. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad yang nantinya ingin agar supaya pada saat kita berada di padang mahsyar, ketika Allah menciptakan telaga Rasulullah, kalau kepengin meminum air dari telaga Rasulullah, maka mau tidak mau kita harus senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya Rasulullah nanti hari ini tanggal 20, nanti habis maghrib sudah masuk ke masjid. Nanti keluar-keluar ketika mau Idul Fitri. Jenengan saged napa mboten? Ya itu sunahnya seperti itu sebenarnya. Ya tidak keluar kecuali untuk keperluan yang melupakan hajat pribadi. Ya. Boleh panjenengan iktikaf itu pulang mandi dan sebagainya, hanya tidak boleh mencampur dengan istri. Wala tubasyiruhunna wa antum ngaqifuna fil masajid, dan janganlah kalian pergauli istri-istri kalian selagi kalian sedang iktikaf di masjid. Ini adalah sebuah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan amalan bagi kita yang sebisa mungkin kita contoh, kita ikuti. Jangan mengikuti atau menjalankan amalan-amalan yang justru tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kadang kita kalau yang sunnah ini berat untuk menjalankannya. Tapi kalau yang bukan sunnah malah semangat. Itu. Contoh yang bukan sunnah menjelang bulan Ramadan, yang namanya kuburan ini ya. Yang namanya kuburan kayak pasar, subhanallah. Saya pas awal-awal mau Ramadan, jalan ke Majenang kalau nggak salah, ya. Ternyata di kuburan saya kira ada apa gitu ya. Ternyata ramai sekali, saya baru kemutan. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa ziarah di awal bulan Ramadan itu afdolah, mendapat apalah. Saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Walaupun ziarah kubur secara umum itu boleh-boleh saja, disunahkan, ya. Akan tetapi tidak boleh kita mengkhususkan waktunya kecuali dengan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang sering saya sampaikan bahwasanya banyak di antara kita yang beribadah itu sesenengnya dewek, ya, sesenengnya dewek. Artinya tidak pernah mau bertanya, tidak pernah mau mempelajari. Tahu-tahu katanya beribadah begini. Tanpa dasar, tanpa keterangan daripada ulama. Nah ini menjadi permasalahan. Karena apa? Karena syariat ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur kita. Sehingga untuk masalah ibadah itu milik Allah. Penentuan halal dan haram itu adalah milik Allah. Penentuan ini sebuah ibadah atau bukan, ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus kita mendasari segala macam ibadah kita dengan hal-hal tersebut. Ketika kita jauh atau ketika kita tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kita hanya akan mendapatkan capek, ya, mendapatkan mungkin barangkali pujian di dunia, akan tapi apakah itu berguna bagi kita fil akhirah? La. Bahkan kemarin saya sampaikan di antara syirik-syirik kecil adalah kita beribadah dengan tujuan duniawi. Beribadah akan tetapi tujuan kita adalah tujuan dunia. Mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan dari manusia yang lain dan sebagainya. Itu semuanya adalah termasuk syirik-syirik kecil yang merupakan dosa-dosa besar. Jamaah rahimakumullah, makanya mari untuk iktikaf ini, ya, monggo panjenengan semampunya sendiri. Boleh di masjid mana saja, tapi tidak boleh di rumah. Kalau di rumah itu namanya bukan iktikaf, tapi apa? itu. Ya monggo, panjenengan mau sekuatnya berapa? Ya, amalan-amalan apa yang bisa panjenengan laksanakan di saat panjenengan iktikaf? Ya semuanya. Panjenengan misalnya mau iktikaf di siang hari, ya panjenengan jalankan saja membaca Al-Quran. Salat sunnah diperbanyak, salat duha 12 rakaat atau berapa, terserah sekuatnya. Ketika di malam hari, walaupun sudah salat tarawih, panjenengan boleh salat lagi, salat tahajud lagi. Tapi kalau sudah witir, jangan ada 2 witir di satu malam. Gitu. Agar supaya panjenengan, karena ini bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka sebaik-baiknya adalah panjenengan lebih banyak membaca atau tadabbur Al-Quran, termasuk di dalam salat. Usahakan panjenengan bisa menghafal beberapa ayat. Kalaupun harus tidak bisa menghafal, panjenengan bolehlah ketika sholat sambil membaca dengan menggunakan Al-Quran kecil, tidak masalah. Kalau memang panjenengan kepengin untuk bisa sholat dengan sedikit lebih lama berdirinya, karena kata Rasulullah, sebaik-baik salat adalah sing suwe ngadege, udu sing kayak kinjeng cewok. Iya, itu seperti itu. Jadi monggo. Setelah kita memahami kekuasaan Allah sedemikian besar, maka otomatis semestinya menjadi motivasi kepada diri kita untuk meningkatkan ibadah kita. Semakin kita memahami, berarti fondasi keimanan kita, akar-akar dari pohon agama kita menjadi semakin kokoh. Ketika akar-akarnya semakin kokoh, otomatis dahan-dahannya atau ranting-rantingnya berupa pengamalan atau pelaksanaan daripada rukun Islam kita haruslah kita tingkatkan. Harus itu. Tidak mungkin kita bisa menambah keimanan kalau ibadah kita tidak kita tambah. Akan tetapi sekali lagi penambahan ini ya jangan asal nambahi. Tetapi tambahan ini harus berdasarkan dalil itu. Panjenengan tidak usah mencari-cari ibadah-ibadah yang baru.
Nggo ngapa? Ya, yang sudah ada contohnya saja sangat banyak kari gelem. Itu seperti itu. Yang sunnah saja banyak sekali kari gelem. Ngapain kita harus mencari-cari sesuatu ibadah yang bahkan diperselisihkan oleh para ulama barangkali tentang derajat hadisnya. Buat apa? Ya. Itu. Terkait dengan iktikaf ini, ya kami sendiri insyaallah setiap malam Ganjil ya, nanti mulai malam 23 insyaallah akan mengadakan ya di masjid kami. Panjenengan mau ikut ke sana boleh, mau di sini juga silakan saja, tidak masalah. Kami biasanya memimpin salat malam ya 8 rakaat dengan bacaan sekitar 1 juz ya 1 jam lah, lebih sedikit. Kalau tengah jam biasanya nggih. Ya kami juga pernah salat di sini. Monggo nyenengan di sini kalau memang mau dilaksanakan sendiri silakan. Ya. Dan untuk yang lain monggo saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kaum ibu ketika yang tidak mampu untuk iktikaf ya silakan. Barangkali ada yang menyiapkan konsumsi untuk makan sahur. Bagi yang iktikaf ini sebuah kebaikan yang sangat besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyiapkan peralatan jihad, maka dia mendapat pahala jihad. Begitu juga, barang siapa yang menyiapkan makan sahur bagi orang yang mau berpuasa, dia akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga menyiapkan berbuka puasa sama saja. Ya. Kalau kita puasa, masing-masing kita menyiapkan untuk orang yang berpuasa pada aweh-awehan pun, ya. Saya berpuasa, panjenengan berpuasa. Saya memberi panjenengan berbuka puasa. Panjenengan memberi saya berbuka puasa. Dapat 2 pahalanya. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak perlu ya. Tidak susah-susah sebenarnya. Itu. Walaupun mungkin hanya dengan segelas air putih. Inilah Allah kita yang maha pemurah. Sangat murah sebenarnya. Hanya saja, itu ilmunya yang angel. Ya, gelemesing angel. Itu. Karena butuh keikhlasan, butuh kemantapan, butuh ilmu dengan keyakinan. Akan tapi kalau hanya ikut-ikutan, ya, tidak berdasarkan keimanan, ya sama, tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Kalau hanya menjalankan rutinitas, menjalankan kebiasaan adat dan sebagainya, tanpa disertai keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mungkin ya kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Semuanya itu harus kita latih, harus kita pupuk, harus kita seperti kita merawat tanaman. Kalau diibaratkan dengan kehidupan di dunia kita, harus sering disiram, dipupuk, dibedogi dan sebagainya. Itulah agama kita. Agar supaya benih-benih yang tumbuh menjadi benih yang baik, sehingga menghasilkan tanaman-tanaman yang rimbun dan berbuah banyak. Itulah makna daripada agama ini, ibarat sebuah pohon. Dasar-dasar keimanan kita sudah bahas, baru 1. Ya insyaallah kami di kajian rutin sedang membahas rukun iman yang kelima nggih? Iman kepada hari akhir. Ya, sudah sampai kepada padang mahsyar. Itu. Insyaallah kalau panjenengan punya kesempatan, punya waktu, silakan datang saja pas kajian rutin. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya ilmu kita tentang kehidupan akhirat kita, kita benar-benar tahu nanti kita akan seperti apa kehidupan kita di alam akhirat. Mulai dari alam kubur kita mau seperti apa, siapa yang akan menemani kita sewaktu kita tidur di alam kubur. Karena yang menemani kita adalah amal kita.
Kalau amal kita baik, yang menemani kita juga baik. Gagah, pakaiannya apik, mambune wangi. Itu seperti itu. Kita tidur seperti tidurnya pengantin anyar. Tapi ketika kita tidak punya amal atau banyak amalan kita yang pura-pura, ya yang menemani kita wis elek, klambine dekil, mambu maning. Itu ya paribasanya ya seperti kayak cawon ya. Kan mau tidur di patiri cawok. Itu seperti itu. Dan ini sudah tergambar hari ini. Besok di alam kubur panjenengan, ya, di alam barzah panjenengan tempat tidurnya seperti apa, kancane sapa, nikmatnya apa, atau bahkan mendapatkan azab atau tidak di alam kubur, itu sudah terlihat hari ini. Panjenengan bisa menghisab diri sendiri. Makanya ketika kita pandai menghisab diri sendiri, kita punya motivasi. Lalu ketika sudah selesai alam barzah, arwah ruh-ruhnya dikembalikan kepada jasad kita. Lalu kita dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidur kita. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, mereka akan berkata, ya, kenapa saya harus dibangkitkan? Itu gampangannya seperti itu omongannya. Oh, jebulannya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu manusia digiring menuju padang mahsyar. Cuman digiringnya masing-masing orang tergantung amalnya. Ana sing diiring-iring, didungdeng-dungdeng. Gampangannya. Seperti seorang pejabat sewaktu di dunia. Anggaran pejabat ya sing awal bae akeh itu. Ada pula yang berjalan dengan wajahnya diseret. Wajah yang dulu di dunia dipuja-puja, besok di yaumil kiamah dijadikan sikil lengisor, diseret kon mlaku maring padang mahsyar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afamayyamsi mukibban ala wajihi ahda ammayamsi ala siratim mustaqim. Apakah orang-orang yang berjalan dengan diseret mukanya itu lebih mendapat petunjuk atau orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ini gambaran nanti di yaumil qiyamah adalah seperti itu, tergantung daripada amalan-amalan kita. Matahari pada saat itu didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya, sehingga kita tergantung daripada amal kita. Kita mau kepanasan apa kauben itu tergantung hari ini. Karena tidak ada naungan, bumi ini ibarat lapangan bal-balan. Saya kemarin sudah sampaikan. Tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya Allah. Yang bisa menaungi adalah amalan-amalan kita. Termasuk di dalamnya ketika kita rajin menjalankan sholat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki. Itu akan menjadi golongan yang senantiasa dinaungi oleh Allah. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat ke masjid. Artinya apa? Ya dia walaupun dia bekerja dan sebagainya tahu kira mangsane duhur, liren, mangsane asar, liren, itu artinya seperti itu. Bukan berarti harus kawit esuk nang masjid bae ngoyo ora. Ora madang engko. Tapi tahu waktu lah gampangnya seperti itu. Mangsane salat, mangsane ngode, mangsane untuk urusan yang lain seperti itu. Dan juga dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi naungan nanti
bagi orang yang senang membacanya. Makanya ya monggo ya, mumpung masih di bulan Ramadan, panjenengan ya sekali-kali tarawih ya, ketika ada yang mampu membaca, tidak apa-apa, imamnya membaca boleh-boleh saja ya, membaca suratul Baqarah oleh sejuz atau rong juz, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ini menjadi bekal kita agar kita mempunyai bekal nanti di padang mahsyar. Itu benar akan menaungi. Karena memang di situ tidak ada naungan sama sekali, tidak ada aling-aling, bumi itu datar, langka gunung, langka wit-witan. Sementara matahari ini perak banget itu. Dan di saat seperti itu Allah menciptakan yang namanya khaud, telaga. Disitulah ya, orang yang berhak meminum daripada telaganya Rasulullah adalah orang yang suka atau senang atau mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk nanti iktikaf. Ya kalau kepengen minum darinya, ya silakan ya, untuk rajin-rajin ya, berusaha menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu apa? Kita dibagi lembaran-lembaran kitab amalan kita. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa inna kitabal abrari lafi ngilliyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berdosa adalah di sijjin. Pama adraka ma sijjin? Kitabum marqum. Tahukah kalian apa itu sijjin? Kitab yang tertulis, yang menulis semua amal-amal kita. Siapa yang diperintah oleh menulis? Malaikat Raqib dan Atid, sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidaklah keluar satu ucapan dari mulut kita kecuali ada malaikat Raqib yang mencatat dan Atid yang di sebelah kiri yang mencatat. Mulanya ketika hidup jangan mudah ngomong sing ora sing tidak berguna, apalagi yang mengandung dosa. Ya kita sebagai manusia sudah tentu tidak mungkin sesempurna itu nggih. Ya kadang-kadang ya kita mungkin ngomong yang mengandung dosa kelalaian. Akan tapi insyaallah ya ketika kita semakin paham tentang agama ini, insyaallah kita banyak ingete daripada kelalene itu. Setelah ditimbang ya, setelah itu ditimbang amalan-amalan kita. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika yang ringan timbangannya ini yang parah. Itu. Setelah ditimbang kita akan diuji, belum selesai. Ini waktunya lama sekali. Dari padang mahsyar sampai akhirnya, ya akhirnya itu kan ada dua. Mungkin surga, mungkin dan itu masih diujiannya lumayan luar biasa lama. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Itu sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah dibagi lembaran-lembaran kitab amalan kita dan ditimbang, kita masih diperintah oleh Allah untuk meniti as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang banyak terdapat pengait-pengait. Barang siapa yang hari ini ya tidak beramal soleh, tidak banyak beramal soleh, makanya di atas sirat akan terseret, akan terjebur ke dalam neraka. Di atas sirat nanti panjenengan semuanya akan diberi cahaya oleh Allah. Agar supaya kita cahayanya terang benderang,
Kita harus banyak beramal hari ini dengan amalan yang benar, amalan yang dari hati. Karena apa? Digambarkan oleh Allah kalau orang munafik ketika cahayanya itu gelap semuanya, di sirat itu gelap. Cahayanya masing-masing. Masing-masing orang cahayanya sendiri-sendiri. Ada yang terang benderang, ada sing kayak 5 watt, ana sing kayak pirces, ana sing mung kedip-kedip kayak kundang. Ada yang padam sama sekali, termasuk orang-orang munafik ini. Ketika di dunia mereka munafik, cahayanya dihilangkan oleh Allah. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dibiarkan oleh Allah dalam kegelapan dan otomatis dia akan terjerumus ke dalam neraka. Di situ nanti orang-orang berdosa dari kalangan kaum muslimin dihisab terlebih dahulu. Orang-orang yang antara dosane akeh ya sebelum masuk surga gue dilebur disit nang di neraka. Itu. Makanya panjenengan berusaha untuk apa? Masuk surga tanpa hisab ya. Salah satunya aja jaluk di ya kalau yang pakai hisab lama. Ya kita targetnya seperti itu ya. Lama sekali. Lalu kita masuk ke namanya kintoro ya, pelataran sebelum memasuki surga. Lalu kita terakhir masuk ke surga insyaallah taala. Tapi itu tadi waktunya bisa lama, ada yang cepat ya. Diriwayatkan terutama orang-orang yang beriman dari kalangan yang miskin kayak kita ya masuknya miskin gitu. Karena ada apa itu beda jarak masuknya ya antara orang miskin dan orang kaya. Itu jamaah rahimakumullah ya, hari ini kami mungkin besok kembali ke masjid kami sendiri. Ya panjenengan silahkan ya, jangan dihentikan ini yang muda-muda suruh pada ngisi. Ya, Pak Sabik ya mulai tampil berusaha untuk berlatih, kalau tidak ya siapa yang akan mengganti Pak Marjo sudah sepuh ya, sering sakit-sakitan ya silahkan untuk diregenerasi ya, dipacu untuk senantiasa berlatih dan butuh keberanian, butuh kesabaran, itu semuanya Pak Supri dan yang lain monggo untuk bisa bersiap-siap untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya pengganti ya, pengganti bukan penerus ya, bukan pengganti berarti orang Padang ya. Akan meneruskan insya Allah sama itu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berbahari, ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan khususnya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan puasa kita. Pada akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.